Sip. Ini aku mau mulai nih. Di sini kan. Hah? Iya, mudah-mudahan singgah nanti aku edit. Lu. Jadi gimana Mbak perasaan hari ini diundang ke acara? Wah, kalau merangkum menjadi satu kata sih bingung sih, banyak banget, tapi excited yang pertama yang pasti. Yang kedua proud juga kali ya, maksudnya sebagai alumni Belanda kemudian diminta untuk sharing, karena kebetulan aku memang tipe orang yang maksudnya senang gitu berbagi pengalaman gitu, cerita, dan karena ketika misalkan kemudian pengalamanku bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang saat ini lagi cari beasiswa misalnya atau mau apply sekolah ke Belanda, jadi satu kebahagiaan tersendiri aja gitu ketika bisa memberikan impact yang positif. Jadi senang banget sih. Tadi aku sempat masuk ya, cuma pas bagian akhir-akhir kan, jadi aku nggak denger Mbak bercerita gitu. Jadi boleh dong kenalan lagi namanya siapa gitu, terus kuliahnya di mana dulu pas di Belanda, satunya di mana? Oke. Nama saya Ika. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta bergeraknya di bidang IT sebagai learning specialist. Jadi sebetulnya bagian dari HR. Gitu. Jadi kalau kita bicara HR itu kan areanya banyak ya. Jadi ada rekrutmen, ada OD, biasanya organization development. Nah, kebetulan saya di learning gitu, atau yang dulu orang lebih kenalnya dengan training. Tahun 2017 saya ambil master di Master University. Itu 1 tahun durasinya, jurusannya Work and Organizational Psychology. Jadi memang karena dulu saya kebetulan background pendidikannya satunya juga psikologi, kemudian beberapa tahun saya bekerja sebagai HR, memang ada kebutuhan untuk kayaknya seru deh kalau belajar lagi, lebih tahu lagi tentang HR gitu. Jadi sebetulnya itu yang mendasari kemudian saya mencari sekolah atau jurusan yang terkait dengan HR gitu. Jadi jurusan di sana itu Organizational Psychology, memang kurang lebih bidangnya HR. Oke. Berarti kan sebelumnya ada study case yang Mbak telusuri terus sampai dapat kasus tertentu yang menarik nih buat diangkat jadi bahan dasar Mbak buat S2. Ya. Nah, di HR sendiri yang Mbak temuin tuh apa sih kasus-kasusnya? Kalau mungkin ini sangat tipikal di tempatku kerja ya. Jadi gitu. Tapi spesifik banget kan gitu. Tapi kasusnya gimana Mbak? Mungkin ini bisa dibilang spesifik, tapi sebetulnya ada juga beberapa hal yang mungkin terjadi di beberapa perusahaan lain gitu. Jadi pada saat saya join di company ini memang belum seperti sekarang ya. Company-nya memang sudah cukup growing kalau saat ini. Kalau dulu jumlah karyawannya juga masih lebih sedikit, kemudian HR-nya bisa dibilang masih administratif gitu. Jadi ya sekedar ngurusin gaji karyawan, sekedar ngurusin rekrutmen gitu. Kemudian ketika saya masuk, sebetulnya pada saat itu belum banyak tuh generasi ini, kan saya Gen Y ya. Jadi udah sebenarnya masih masuk milenial nih, walaupun sekarang sebenarnya udah generasi Z kali ya yang banyak. Jadi dulu masih kaget dengan ternyata kerja dengan generasi yang di atas tuh challenging ya gitu. Artinya ketika kita sebagai fresh graduate masuk di satu company dengan tanpa pengalaman, sulit untuk meyakinkan orang kalau kita memang punya ide-ide yang sebetulnya cukup bisa diimplementasi di perusahaan gitu. Tapi ada banyak resistensi, khususnya karena mungkin perusahaan ini dulunya walaupun sekarang swasta, dulunya sebenarnya BUMN gitu. Jadi Lintas Arta, anak perusahaan Indosat. Pernah dengar atau kalau sering lewat daerah TB Simatupang tuh ada logo Lintas Arta, atau mungkin kalau kayak ke Indomaret, Alfamart gitu suka ada kayak parabola kecil gitu, kayak kecil ada tulisan logo Lintas Arta. Itu kantor saya. Jadi dulu ada merasa tertantang gitu. Gimana ya saya sebagai fresh graduate untuk bisa punya satu konsep atau misalkan satu ide yang ketika saya usulkan tuh orang bisa artinya itu reliable gitu buat orang lain yang mungkin pengalamannya jauh lebih banyak dari saya gitu kan. Kemudian secara jabatan juga lebih tinggi dan sebagainya gitu. Ini sementara saya menyadari bahwa dengan pengalaman yang masih minim itu agak sulit gitu untuk meyakinkan gitu kan. Kemudian akhirnya muncullah ide setelah hampir 5 tahun sih di Lintas Arta. Jadi saya mungkin perlu ya mengambil pendidikan lagi gitu ya, paling nggak untuk tahu sebetulnya di luar sana perspektif mengenai HR itu seperti apa, kemudian best practice-nya mungkin di negara lain itu seperti apa gitu. Nah kan berarti kan Mbak udah ada study case atau ada maksudnya lingkup sendiri yang bisa Mbak bawa buat kuliah keluar gitu kan S2. Nah menuangkan sebuah masalah itu kan dalam suatu bentuk tulisan kan banyak orang yang nggak terampil lah gitu kan, atau mungkin bisa dibilang ya ada orang yang bisa untuk menulis, ada yang enggak gitu. Nah dapat dari mana sih Mbak sampai Mbak bisa menulis gitu? Mungkin
ada konsul dulu kan dengan senior dulu kan yang udah dapet, itu gimana? Ini berarti menulisnya lebih ke academic writing pada saat sudah di sana kah? Atau kayak Pada tesis saat gitu-gitu? persiapan untuk Persiapan untuk apply. Iya. Jadi lebih kayak motivation letter. Berarti kan gitu-gitu dapatnya di ya. biasanya di Maastricht ya. Betul, ya. Kalau untuk proses menulis untuk motivation letter, biasanya kita nyebutnya personal statement ya, atau motivation letter. Banyak hal sih yang aku lakukan sebetulnya. Antara lain memang bertanya ke teman-teman yang sudah pernah sekolah di luar negeri. Jadi kebetulan itu privilege yang saya alhamdulillah punya ya gitu. Artinya saya punya beberapa teman-teman yang sudah lebih dulu menjalankan pendidikan di luar negeri. Jadi saya bisa tahu nih prosesnya seperti apa, saya bisa tanya, saya bisa lihat contoh motivation letter yang mereka buat seperti apa gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Kemudian saya datang ke acara-acara seperti ini. Jadi misalkan ada dan nggak semua, jadi nggak hanya yang negara yang saya tuju gitu. Saya misalkan kayak British Council waktu itu ngadain gitu ya, ada tips-tips tentang menulis motivation letter, saya datang gitu. Terus yang pameran pendidikan yang Uni Eropa saya datang gitu. Jadi setiap kali ada kesempatan itu dan saya kebetulan bisa datang, saya datang gitu. Terus kemudian saya selalu saya simpan tuh catatan-catatan itu, kemudian saya mulai nulis pelan-pelan gitu. Jadi prosesnya kurang lebih seperti itu, dan pada saat saya mulai nulis draft pun itu melalui proses editing berkali-kali gitu. Jadi berapa kali kena tuh? Dari Kayaknya draft sampai bener-bener yakin kalau ini apa namanya udah oke untuk submit gitu final ya. banget nih. Kayaknya itu lebih dari 10 sih. Lebih dari 10 kali diedit gitu ya. Walaupun mungkin ngeditnya cuma kadang-kadang satu kata doang atau satu baris doang gitu. Tapi saya bertanya, saya minta feedback ke beberapa orang gitu. Jadi ke teman yang memang pernah nulis, atau ke senior saya gitu, atau bahkan ke dosen yang hubungannya cukup dekat gitu ya. Artinya dulu pembimbing tesis saya gitu. Jadi saya minta feedback gitu. Jadi dari proses itulah kemudian saya edit lagi, saya baca lagi, saya edit lagi. Dan berarti kan tahapan itu kan sudah terlewati. Tapi sebenarnya master itu sebenarnya sama gak sih persyaratannya itu dengan beasiswa di Belanda yang lain? Kalau persyaratan sih kurang lebih sama ya. Jadi kalau Maastricht University, namanya Maastricht University High Potential Scholarship. Ini memang beasiswa yang diberikan Maastricht University untuk calon-calon student dari non Eropa. Gitu. Jadi sebetulnya bersaingnya hanya dengan yang negara-negara non Eropa, tapi itu pun masih banyak ya, seperti Afrika ya, Asia Pasifik ya, Oceania gitu. Jadi kalau persyaratan sebetulnya sama, harus ada motivation letter, harus juga nyiapin reference letter. Jadi ada apakah dosen atau atasan kalau untuk yang udah bekerja itu harus membuat surat rekomendasi yang harus dikirimkan sebagai bagian dari aplikasi. Persyaratan lainnya sih sama sih CV gitu. Kemudian enaknya Maastricht University High Potential Scholarship ini sebetulnya dibandingkan dengan Stunet yang mensyaratkan 2 tahun minimal pengalaman kerja, kalau ini Maastricht itu enggak. Jadi fresh graduate pun welcome untuk apply. Masih bisa. Gitu ya. Jadi pengalaman tidak terlalu ditekankan. Tidak terlalu ditekankan. Mungkin akan menjadi nilai plus, tapi tentunya mereka akan consider faktor-faktor lain gitu. Ini lebih mirip kayak Erasmus yang tidak. Lebih mirip kayak Erasmus. Mempertahankan pengalaman itu tidak terlalu prioritas. Betul. Dan skopnya untuk beasiswa Maastricht sendiri sebenarnya ada kekhususan nggak sih? Kalau ada beberapa jurusan yang menjadi prioritas atau betul. Gitu. Jadi ada beberapa jurusan yang memang hanya jurusan itu yang bisa di-provide beasiswa. Jadi tidak semua jurusan di Maastricht itu bisa apply Maastricht High Potential Scholarship ini. Gitu. Jadi memang setiap tahun biasanya mereka publish tuh di website. Berganti berarti ya. Bisa jadi ada yang sama, bisa jadi ganti. Gitu. Okay. Jadi ada rotasi pergantian. Tuh, bisa jadi ada satu jurusan yang di tahun ini nggak ada, tahun depan ada. Tapi tahun depannya bisa nggak ada lagi. Gitu. Jadi memang sangat, itu polanya nggak tahu sih. Jadi emang harus rajin-rajin ngecek aja gitu. Berarti itu juga berlaku untuk beberapa kampus nggak, Mbak? Rotasi setiap beasiswa, nggak apa cuma di Maastricht doang yang menerapkan sistem yang kayak gitu? Kayaknya sih kalau Maastricht, soalnya saya pernah cari juga yang mirip-mirip ya beasiswa dari universitas. Itu kalau Utrecht sama kayak ada di University of Twente itu kayaknya sih enggak sih. Jadi mereka udah pokoknya fakultas yang bisa cuma ini gitu. Itu nggak berganti. Gitu. Iya gitu. Ya kalau Maastricht dia agak ada beberapa yang mungkin bisa beda tiap tahun gitu. Mungkin mereka punya prioritas atau mungkin supaya distribusinya merata gitu kali ya. Karena sepertinya mereka memang kalau dalam hal pemilihan penerima beasiswanya yang mereka lihat biasanya distribusi secara asal negara. Jadi kalau bisa jangan ada dari satu negara 2 sampai 2 atau 3 gitu. Jadi biar merata. Yang kedua juga merata secara fakultas. Jadi dari berbagai fakultas yang ada di Maastricht itu mereka mengusahakan supaya rata pembagiannya gitu. Maastricht itu yang bawah, paling selatan banget, jadi tetanggaan sama Jerman dan Belgia. Gitu. Jadi enak buat jalan-jalan. Iya, lokasinya strategis.
Nah untuk teman-teman kan juga banyak nanya sebenarnya di UI sendiri kan, bahkan di UI S1-nya. Nah, apakah UI juga sebenarnya memberikan bimbingan dan konseling juga atau memberikan bantuan secara sukarela terhadap alumninya untuk melanjutkan ke S2 atau gimana? Ada peran juga gak dari fakultas atau dari? Ya, kalau pada saat saya di UI kan kebetulan saya udah cukup lama lulus ya gitu. Mungkin sudah ada beberapa perubahan di beberapa tahun terakhir gitu. Tapi kalau pada saat saya masih di sana sih enggak sih ya. Kecuali misalkan kayak ada event-event seperti kayak career fair gitu. Memang kita datang terus kemudian ngobrol dengan yang di situ memang sudah ada konselor karirnya gitu. Itu mungkin bisa di-provide. Tapi kalau dari fakultas itu nggak ada yang khusus sih. Gitu. Memang ada sih dulu mata kuliah, salah satu mata kuliahnya itu kalau nggak salah di terkait dengan psikologi pendidikan itu memang kita di-encourage untuk mencari sebetulnya minat kita tuh apa sih. Mungkin itu salah satu yang saya pikir cukup menunjang. Tapi kalau sampai dengan kayak opsi-opsi yang kamu punya nih beasiswa dan sebagainya itu enggak sih. Jadi kita yang memang harus, kalau pada masanya saya kuliah dulu ya kita yang harus aktif mencari gitu, apakah itu melalui, karena kalau UI kan punya CDC ya, Career Development Center ya, yang tiap bulan ada undangan-undangan. Betul. Dan kita harus aktif tuh, misalkan datang ke sana gitu, atau setiap ada acara career fair atau kita datang gitu. Jadi pada saat dulu saya kuliah itu masih seperti itu gitu. Nah, saya nggak tahu sih kalau sistem yang sekarang apakah sudah ada. Sampai sekarang juga masih ada sih Mbak? Masih ya? Nggak, tapi maksudnya kalau yang benar-benar di fakultas ada gitu kayak untuk nih informasi mengenai beasiswa dan sebagainya. Kayaknya beberapa fakultas itu kayak yang paling dekat kayak FEB deh, paling FEB. Udah ya, pasti udah ada ya. Cuman emang saya pernah tahun 2016 itu saya pernah diminta sharing sebagai alumni, cerita tentang role saya yang terkait dengan HR ya waktu itu. Jadi dan di situ ada beberapa juga yang pernah dapat beasiswa dan sharing juga gitu. Jadi mungkin sih kalau di psikologi UI kayaknya mulai tahun 2015-an tuh udah ada sih. Sudah cukup mulai. Udah ada kayak semacam karir day yang khusus untuk anak fakultas psikologi gitu. Dan menghadirkan alumni-alumninya gitu. Ada lagi gak sih Mbak yang sebenarnya tuh menjadi kayak kunciannya lah gitu buat dapat beasiswa di Maastricht? Oke. Mungkin in general dulu kali ya. In general untuk bisa dapat beasiswa. Sekarang beruntungnya generasi yang kita sekarang ini adalah sebetulnya beasiswa tuh udah semakin banyak gitu. Dulu belum ada LPDP ya mungkin kalau kita balik ya kayak 5-6 tahun yang lalu gitu. Tapi sekarang sudah ada dan very generous beasiswanya gitu, komponennya hampir lengkap. Tapi tentunya LPDP juga bukan satu-satunya jalan gitu. Kalau kita mau aktif mencari itu banyak banget beasiswa, apakah yang di-provide sama organisasi, sama negara gitu. Jadi banyak ada negara tertentu maksudnya ya, bukan hanya Indonesia gitu. Jadi kalau tips secara general sih sebetulnya selalu aktif mencari sih. Jadi jangan pasif menerima informasi, tapi kita harus aktif mencari. Setiap ada waktu yang kita memang ada sela-sela waktu untuk cari, kira-kira ada scholarship apa aja atau di universitas ini nawarin nggak ya, itu cari gitu. Karena apalagi universitas di Eropa itu bisa dibilang di website itu informasi udah lengkap banget kan. Kita mau cari sampai detail coursesnya, sampai apakah ada beasiswa atau enggak, itu sudah ada semua gitu. Jadi diperlukan itu tadi harus proaktif nyari informasi. Dan kedua sih sebetulnya kalau khusus untuk Maastricht ya, khusus untuk Maastricht sih mungkin yang pertama ya lihat kesesuaian dulu minat kita sama memang jurusan-jurusan yang dibuka untuk scholarship. Terus kemudian yang kedua biasanya kan kalau di motivation letter pasti selalu, nggak hanya Maastricht sih sebetulnya, pasti selalu ditanya motivasinya apa ya, namanya juga motivation letter ya. Dan apa sih yang nantinya visi kita setelah sekolah, dan apa yang bisa menjadi apa yang bisa diambil dari pengalaman kuliah di Maastricht untuk nanti mengimprove atau mensupport karir yang memang direncanakan gitu. Nah itu yang harus kebayang dulu sih gitu. Jadi sebenarnya motivation letter itu bukan semata-mata kita nulis biar keterima, itu salah banget mindsetnya gitu. Jadi memperbaiki mindset untuk bikin motivation letter itu sebenarnya dibenerin dulu ya. Iya, jadi kita harus tahu sebenarnya kita mau kuliah ini mau buat apa nantinya gitu. Kita harus kepikir dulu gitu. Apa sih yang kita pengen lakukan dengan degree ini gitu. Udah harus kebayang. Jadi bukan sekedar berkata-kata, tapi kita sendiri memang pengen ke sana gitu. Jadi bukan nih gue kuliah buat apa ya? Jadi gue mau kuliah mau S2 ya udahlah tulis aja pengennya gini-gini. Kalau pengen jalan-jalan gitu sambil traveling gitu lah, jangan. Ya itu boleh sih, tapi disimpan aja, bukan buat motivation letter gitu ya. Sodorkan ke pihak pemberi beasiswa. Iya betul. Jadi yang paling penting adalah kita tahu dulu minat kita apa dan kenapa kita merasa bahwa dengan sekolah atau kita ambil jurusan di Maastricht ini misalnya gitu, atau universitas manapun itu bisa membantu kita untuk mencapai karir itu gitu, visi karir itu gitu. Jadi harus begitu. Kan tadi udah in general motivation letter. Nah spesifiknya lagi ada nggak sih Mbak? Ini udah kuncian nih. Kuncian ya. Kuncian apa ya? Mungkin selalu mengupdate diri dengan apapun ya. Maksudnya
jangan malu untuk bertanya ketika kita nggak tahu, jangan malu untuk minta feedback. Kayak draft itu saya selalu minta feedback sama siapapun yang memang cukup saya percaya untuk itu gitu ya. Pasti ada orang-orang di sekitar kita yang buat kita cukup kredibel untuk melakukan itu, dan jangan malu untuk bertanya gitu. Saya dulu sering banget tuh ngontak teman-teman itu yang memang udah punya pengalaman duluan gitu, saya tanya gitu. Dan terus mengupdate diri kita juga, misalnya apa ya, kayak saya dulu suka ikut datang-datang kayak, apalagi sekarang kan banyak tuh kayak, kalau khusus saya yang bidang HR ya, ada HR Talks di mana gitu, di mana itu saya suka datang tuh dari dulu gitu ya, kalau ada atau training atau yang apa yang free gitu, saya suka datang gitu untuk sekedar upgrade atau mengupdate pengetahuan gitu. Jadi karena dengan kita sering ketemu orang, dengan sering dengerin pengalaman orang, itu juga kadang-kadang bisa membantu juga proses untuk kita nulis, proses untuk apa ya, mengembangkan visi karir kita sendiri gitu. Mungkin itu sih kalau spesifiknya. Jadi ini lebih ke soft skill kita untuk dapat beasiswa sendiri ya. Betul. Jadi emang mau terus belajar, mau terus mengupdate, dan prinsipnya ya kalau ya jangan gampang nyerah sih, karena mendapatkan beasiswa itu kan nggak mudah ya, dan maksudnya itu ada banyak faktor X yang kadang-kadang kita mau usaha kita udah optimal nih gitu, tapi ada juga gagal. Dulu saya pernah daftar Stunet tapi saya gagal. Berapa kali daftar? Sekali sih. Sekali sih. Tapi maksudnya artinya jangan berhenti ketika kita gagal gitu. Jadi kalau memang kita semenginginkan itu, meraih beasiswa itu, mendapatkan kesempatan itu, terus saja berusaha gitu. Itu kadang cuma masalah timing aja sih. Oke. Sebelum ke Maastricht dan Stunet ada lagi nggak yang beasiswa yang udah pernah di-apply? Dan tujuannya sama Belanda juga? Iya, tujuannya sama Belanda. Jadi dulu sih memang saya spesifik mau ke Belanda, makanya saya lebih cenderungnya nyari yang, karena kan LPDP juga udah banyak persaingan ya waktu itu gitu. Jadi saya udah cenderung saya mau cari beasiswa dari universitas saja, sama Stunet. Memang waktu itu yang terpikir itu, dan sebetulnya waktu di Maastricht pun saya awalnya research candidate, jadi saya nggak langsung dapet gitu. Jadi saya waktu itu diinformasikan pada saat hari pengumuman itu, saya diinfo bahwa saya tuh cadangan sebetulnya, masuk dalam list cadangan. Jadi waktu itu sebenarnya udah pasrah, ya udahlah gitu kan. Udah dapat nggak dapat ya udahlah. Iya gitu, yang penting udah puas lah jadi reserve candidate, artinya dianggap lah gitu kan aplikasinya. Terus tapi kemudian sekitar 3 minggu kemudian dikabarin bahwa saya dapat. Jadi saya harus berterima kasih sama siapapun itu yang withdraw ya dari scholarship-nya. Karena reserve itu deg-degan banget sih. Iya betul, kayak ya chance-nya masih ada tapi nggak boleh terlalu ngarep-ngarep juga gitu. Kalau misalnya bisa bilang berarti improve soft skill, banyak koneksi, itu kuncian banget lah ya, salah satu dari sekian kuncian yang tadi Mbak bilang itu buat improve teman-teman buat dapat beasiswa, apapun beasiswanya kan. Dan proaktif sih, itu yang penting. Jadi jangan nunggu disuapin informasi, karena ya itu ya tadi mungkin dibahas juga sama Mas Alfa tadi pasti forum, mindset pendidikan sejak dini kita itu adalah kita menerima informasi secara pasif kan. Ya. Kita nggak dibiasakan untuk exchange information gitu dari kita kecil gitu. Jadi disuruh apa ya ngelakuin, kasih PR ya dikerjain gitu, ngajar ya begitu aja, kita dengerin aja gurunya ngomong gitu. Sampai kuliah pun kayak gitu baru mulai di beberapa tahun terakhir mulai ada presentasi gitu ya gitu. Jadi akhirnya mostly orang Indonesia itu mengharapnya disuapin gitu. Jadi ketika nggak ada informasi yang datang ke dia juga nggak mencari gitu. Nah itu salah banget kalau untuk mau mentalnya yang dapat beasiswa harusnya nggak gitu sih gitu. Jadi mindsetnya udah harus ya proaktif gitu. Kalau kita yang butuh informasi kita harus gigih untuk nyari. Dan sebenarnya ya harus tough juga sih. Dan harus tough juga, betul. Gagal itu biasa gitu. Justru yang menentukan seseorang bisa berhasil itu ya ketika dia dari gagal itu dia bisa bangkit lagi, nyoba lagi. Wow, panjang banget, hampir 20 menit. Takut kameranya overheat. Oke. Jadi makasih banyak Mbak. Sama-sama. Sudah sharing